البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya, dengan majrur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-babut tasi', bab yang ke-9. Wah, ini tajuknya panjang nih ya. Bab hal yudkhilul junubu yadahu fil ina. Apakah boleh orang yang sedang junub dia memasukkan tangannya ke dalam suatu bejana air, wadah air, bekas air, atau mungkin kolam bahkan. Tapi biasanya ina ini yang ukurannya kecil, tidak mencapai apa 2 kullah. Qabla ayyaghsilaha, sebelum dia mencuci tangannya. Idza lam yakun ala yadihi qadarun, apabila memang di tangannya tidak ada suatu kotoran, sesuatu yang menjijikkan misalkan. Ghairul janabah, kecuali janabah. Sekedar apa? Memang dia dalam keadaan tidak suci dari hadas karena habis mimpi basah atau yang seperti itu, menggauli istri dan sebagainya atau sebaliknya. Baik, jadi yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah membahas apakah boleh orang yang dalam keadaan belum mencuci tangannya langsung dia memasukkan tangannya ke dalam air padahal dia sedang janabah, namun tangannya memang bersih dalam artian tidak ada najis apa-apa. Baik. Setelah itu Imam Bukhari menyebutkan asar, ada beberapa asar. Wa adkhala ibnu Umar wal Bara ibnu Azib yadahu fit tahur wa lam yaghsilha summa tawadda. Ini pembahasan wudu, boleh jadi, atau pembahasan mandi yang didahului dengan wudu, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Al Bara bin Azib radhiyallahu anhuma memasukkan tangan mereka ke air yang dipakai untuk bersuci dalam keadaan mereka belum mencuci kedua tangannya. Telah kita lewati ijma' para ulama bahwasanya mencuci kedua tangan sebelum wudu atau sebelum mandi ini mustahab, tidak sampai wajib, kecuali apabila memang apa? Tangannya itu terbukti ada najis, atau apabila dia tidur dengan tidur yang sangat apa istilahnya ya? Nyenyak. Telah kita lewati hadis Abi Hurairah di dalam pembahasan apa? Kitabul wudu. Nabi mewajibkan untuk mencuci tangan. Karena kita tidak tahu tangan kita bermalam kemana. Tapi secara umum kalau kita yakin tangan kita cukup bersih, hanya saja apa? Kita belum mandi janabah, maka ini hukumnya adalah boleh memasukkan tangan ke dalam air. Mencucinya itu mustahab, tidak sampai wajib. Makanya kedua sahabat ini melakukan itu. Mereka tidak mencuci tangannya. Nah, setelah itu baru berwudu. Asar dari Ibni Umar disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan sebagian Sunan Sa'id bin Mansur hilang. Bahwasanya Ibnu Umar beliau memasukkan tangannya ke bejana air, bejana yang memang berisi air tanpa mencucinya terlebih dahulu. Setelah itu beliau berwudu. Namun diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani di dalam Musannaf kebalikannya. Sahih bahwasanya Ibnu Umar mencuci tangan, setelah itu baru memasukkan tangannya ke dalam bejana. Bagaimana kedua riwayat ini nampak berlainan? Kata Al-Hafidz rahimahullah, cara menggabungkannya adalah boleh jadi Ibnu Umar dan dalam peristiwa yang pertama beliau yakin bahwasanya tangannya bersih saja, maka beliau tidak merasa perlu untuk mencuci tangan. Kemudian langsung berwudu, memasukkan tangan ke dalam air untuk berwudu. Sementara dalam peristiwa yang kedua boleh jadi Ibnu Umar khawatir tangannya ini sempat terkena najis atau terkena apa? Air mani. Walaupun tidak najis menurut pendapat yang rajih, tetapi tetap saja air mani ini menjijikkan, kotor dan seterusnya. Maka beliau mencucinya terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan ke dalam air. Ini untuk riwayat Ibnu Umar. Asar yang kedua, asar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Abdul Razzaq As-Sun'ani di dalam musannaf beliau. Bahwasanya apa? Beliau tidak mencuci tangannya, kemudian langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana. Kalau yang Ibnu Umar yang mencuci tangan itu di dalam musannaf siapa? Ibnu Abi Syaibah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Selesai. Dari sini kita tahu bahwasanya kedua sahabat ini berpendapat
mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam air ini sekedar mustahab, tidak sampai wajib, kecuali kalau merasa tangannya kotor dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Bukhari, walam yara ibnu Umar wa ibnu Abbas ba'sa bima yang tadihu min ghuslil janabah. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memandang tidak mengapa air yang terpercik dari sebab mandi janabah, terpersik dan masuk kembali ke dalam bejana, yaitu tidak menyebabkan air itu menjadi mustakmal, masih boleh dipakai lagi. Asar Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Sementara asar Ibnu Abbas itu diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf-musannaf mereka. Intinya adalah tidak mengapa. Karena air selama dia masih air berarti dia mutlak. Air mutlak itu tahur, yaitu tahirun mutahhir, suci dan menyucikan. Kecuali telah terbentuk ijma' apabila terbukti berubah rasa atau bau atau warna disebabkan karena najis. Kalau tidak terbukti maka hukum asalnya kita tak boleh was-was, ini air tetap air. Yang menguatkan itu adalah hadis berikut ini. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisul hadi wasitun Ba'dal mi'atain 261. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Aflah Anil Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu kala saya sering mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Takhtalifu aydina fi, tangan kami silih berganti di dalam bejana tersebut. Hadis ini macam pernah kita lewati kan ya, hadis Aisyah itu tentang apa? Mandi dalam satu bejana, dan bejananya dinamakan sebagai apa? Al-Faraq. Telah pernah kita lewati, namun dari sanad yang lain, dari tabi'in yang lain. Entah di nomor berapa sebelumnya itu hadis Aisyah. Baik, tak masalah kalau tidak jumpa. Apakah hadis 248? Karena apa? Membahas masalah mandinya Nabi, tapi tidak menyebutkan mandinya Aisyah. Dohirnya adalah hadis 250 datang dari jalur Urwah dari Aisyah, dari satu qadah yang dinamakan dengan Al-Faraq, bejana yang dikatakan sebagai Al-Faraq. Boleh jadi tiga sok atau sampai 5 sok untuk mereka berdua. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Telah pernah kita lewati biografinya, tapi beberapa waktu yang lalu Fadilatul Syekhina Faisal Al-Hashidi hafizahullah mendatangkan faedah, cuma anak tak tahu sumbernya. Di antara cerita tentang Abdullah bin Maslamah ini, beliau dahulu kala seorang perompak. Wajar, namanya manusia, di awal-awal mungkin tidak seperti orang yang soleh. Ini biasa. Di masa kecil kawan boleh jadi masa kecilnya, masa mudanya kawan dengan sangseng, akhirnya ikut-ikutan. Nah, cuma pernah suatu ketika beliau merompak orang yang sangat terkenal, Syu'bah, muhadis. Tapi karena tahu ini muhadis, beliau mengatakan, wahai Syu'bah, saya tidak ingin minta harta, sampaikan hadis pada saya. Langsung beliau menyampaikan hadis yang dari jalur Murrah bin Ka'ab itu, dari Abdullah Uqbah bin Amr al-Badri. Rasulullah SAW mengatakan inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'. Sesungguhnya termasuk dari yang diketahui manusia, didapati manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah apabila engkau tidak malu, lakukan apapun yang engkau inginkan. Langsung dia malu, terus melepaskan pedangnya lari. Tapi ternyata memang itulah hadis yang dia hafal dari Syu'bah. Setelah itu dia belajar baik-baik kepada Imam Malik, menghafal Muwatta dan seterusnya, jadi orang soleh. Sampai sebagian orang bertanya, Anda pernah menjumpai Syu'bah dan Anda jumpa imam-imam besar, kenapa riwayat Anda dari Syu'bah hanya satu? Ya itu tadi riwayatnya, jumpa waktu itu, terus setelah itu pemalu lari.
Nah, dapat hadis itu seumur hidup, itu hadis pertama, dan langsung beliau bertobat dengan hadis itu. Hadis di Arba'in Nawawiyah. Ini kelompok pun kena pintar. Oh, ya jelas. Pintar daripada datang kacau. Memang cuma kebijakannya dipakai untuk buruk, cuma yang ini malah dapat hidayah dengan sebab bukan minta duit, malah minta hadis. Ya, ini beliau adalah Pak Abu Muhammad Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Beliau termasuk imam besar, termasuk asbatun nas fi Muwatta' Malik. Jadi termasuk murid terbaiknya Imam Malik. Bahkan dikatakan beliau lebih agung daripada Imam Malik setelah itu. Gurunya Bukhari. Ya masa lampau. Yang penting setelah itu jadi imam besar. Qal akhbarana Aflah. Beliau adalah Abu Muhammad. Ada yang mengatakan Abu Abdurrahman. Ya, yang lebih terkenal Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Aflah bin Humaid. Beliau siqah kasirul hadis. Cuma beliau ikut negara mana? Anda tak ingat. Adil Qasim Abu Muhammad Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, termasuk fuqaha sab'ah yang fuqaha Madinah sab'ah itu. An Aisyah radhiyallahu anha, ma'ruf Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah, Siddiqah bintu Siddiq. Kuntu aghtasilu, karena dengan fi'il mudhari, kata Al-Karmani menunjukkan apa? Mulazamah wal istimrar, itu sering demikian. Cara mandinya bagaimana? Saya sering mandi ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya dimunculkan di sini. Untuk apa? Untuk diatofkan. Nabi diatofkan pada ana. Tak boleh kuntu aghtasilu wan nabiyyu, tak boleh. Tapi kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu. Karena kalau ana dihapus, dikhawatirkan nanti wawunya disangka wawu hal. Baik. Nanti artinya lah jadi aneh. Dahulu kala saya sering mandi dalam keadaan Nabi di dalam bejana. Wah, malah kacau nanti. Makanya wajib ditampilkan domirnya itu. Jadi domir yang apa itu? Baris, yang muncul. Aghtasilu ana wan nabiyyu. Jadi wawunya wawu ataf, bukan wawu haliyah. Saya dan Nabi sering mandi min ina'in wahid, dari satu bejana. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini dan dengan tambahan apa? Minal janabah, yaitu disebabkan karena janabah. Apakah ini sebagai syarat? Tidak. Mandi karena ingin segar-segar pun boleh, tak masalah. Atau mandi karena faktor-faktor yang lain, tak masalah. Boleh saja. Tahtalifu aidina fi, tangan kami berbolak-balik. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maksudnya adalah terkadang tangan Aisyah mendahului tangan Nabi mengambil air, atau terkadang tangan Nabi mendahului Aisyah untuk mengambil air. Makanya dalam riwayat yang lain, tatkala tangan Nabi lebih dulu mengambil air, Aisyah mengatakan da'li, sisakan untuk saya, karena airnya sedikit. Terkadang Aisyah lebih mendahului tangan Nabi. Nabi mengatakan da'ili, sisakan dia untuk saya, menunjukkan airnya memang sedikit. Kita alhamdulillah senang, airnya melimpah itu. Nah, di masa lampau airnya sedikit. Iya, shower bebas. Soalnya boleh air panas, air suam, air sejuk, terserah. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau mengatakan ini dalil bahwasanya apa? Air mustakmal itu suci dan menyucikan. Sebagai bantahan terhadap orang-orang Hanafiyah yang mengatakan air mustakmal adalah najis. Kalau Imam Syafi'i paling tidak mengatakan apa? Air mustakmal tohirun tapi ghairu mutahhir, suci namun tidak menyucikan. Kalau Hanafiyah itu yang keras, bahkan air mustakmal adalah najis. Kedua-duanya tidak betul. Yang betul adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah serta Zahiriyah. Air mustakmal itu masih suci dan menyucikan selama tidak berubah rasa atau bau atau warna disebabkan oleh najasah. Buktinya apa? Ini air sedikit. Dan Aisyah dan Nabi itu tangannya bergantian masuk ke situ. Berarti apa? Dalam keadaan tatkala mereka memasukkan tangan pertama kali, jelas mereka masih junub. Mereka belum sampai mencuci seluruh anggota badan dan semua badan itu. Tapi bagaimana tangan junub masuk ke air? Setelah itu apa? Airnya dipakai lagi, menunjukkan air mustakmal tetap suci dan menyucikan. Makanya ini juga pemahaman 4 sahabat tadi itu, tidak masalah yang seperti itu selama air tidak berubah. Dan iya, memang makanya susah sangat. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih, kalau tak salah sahih, dari Al Hasan Al Basri
Beliau menyatakan siapa dari kita yang mampu menjaga jangan sampai air yang kita pakai itu jangan sampai masuk kembali ke bejana itu. Siapa yang mampu, kata beliau. Tak ada yang mampu itu. Kecuali kalau emang apa itu ingin buang-buang air pakai shower. Nah, jelas apa air tak kembali ke situ memang. Tapi untuk yang di masa yang air susah dan sebagainya, maka ini contoh air mustakmal itu masih boleh dipakai. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan Syafi'iyah dalam Fathul Bari, membahas panjang lebar. Dalil-dalil ini dan asar sahabat menunjukkan air yang mustakmal itu tetap suci dan menyucikan, kata beliau. Walaupun kata beliau boleh jadi ini dalam situasi yang memang susah, tapi memang secara umum susah untuk kita menjaga diri, kecuali kalau ingin air sekali pakai buang, sekali pakai buang. Tapi jelas itu adalah apa? Masuk dalam israf, pakai apa? Sin, yaitu menyia-nyiakan air berlebihan nanti. Baik. Jadi masalah boleh-boleh. Indonesia ini tidak ada masalah. Tak ada masalah, terutama apa kita sekarang serba murah, Allah memudahkan. Kalau kita kembali ke zaman Nabi atau zaman peperangan dulu di Ambon atau peperangan di Yaman, nah kita tahu betapa berharganya air. Bahkan air lebih mahal daripada apa? Daripada RON 95. Wah, susah itu. Kalau tak berjimat memang ya tamat, boleh jadi. Baik, kemudian disebutkan di sini dari hadis ini menunjukkan apa? Kemesraan Nabi dengan istrinya, tidak apa jafa. Mandi sendiri-sendiri, tunggu saya belum selesai. Tak, tapi apa? Untuk mempererat hubungan. Nah, mereka mandi sama-sama. Sebagaimana di bilik boleh sama-sama, kenapa di bilik air tidak sama-sama? Yaitu boleh, tidak masalah. Tidak ada istilah malu lah. Kenapa malu pula? Nanti di atas tilam pun tak malu. Apa biasanya juga? Bahkan boleh saling membantu. Oh ini apa istilahnya? Ada daki-daki kan mungkin di belakang itu masih perlu digosok, tolong dibantu digosokkan dan sebagainya, saling membantu. Ini baik. Di brus, ayo pakai brus. Baik. Ada di sebagian riwayat, sebagian rawinya memberikan tambahan apa? Taltaqiya aidina, tangan kami saling berjumpa, dan itu wajar. Bejananya kecil, senang aja tangan untuk kemudian bersentuhan. Itu wajar, tak masalah. Tapi kata Al-Hafidz ini riwayat bil makna, ada tambahan-tambahan itu. Baik. Adapun pembahasan yang lain itu sudah kita lewati di dalam hadis yang sama, hadis nomor 250 itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.